Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tutorial untuk SEM PLS. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Rifa, yang kedua ada Putri, yang ketiga ada Ismi. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita bakal masuk ke pengertiannya dulu ya. Nah, struktur equation model itu adalah SEM, lalu ada berbasis partial least square, itu pada PLS. Nah, PLS adalah model persamaan struktur SEM yang berbasis komponen atau varian. SEM ini adalah salah satu bidang kajian statistik yang dapat menguji sebuah rangkaian hubungan yang relatif sulit terukur secara bersamaan. Alat ini digunakan untuk menguji kausalitas atau teori. Jadi, peneliti dapat menggunakan alat ini untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara multiple exogenous dan endogenous variabel dengan banyak indikator. Cara pengolahan data yang akan lebih mudah dengan menggunakan SEM-PLS ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step by step tutorial SEM-PLS. Selanjutnya, boleh Putri? Sebelumnya kami akan share screen terlebih dahulu. Jadi yang pertama siapin data yang tersedia dulu. Kita kali ini bakalan pakai data dari latihan SEM-PLS. Kemudian data tersebut kita ubah formatnya. Di Excel-nya kita ubah formatnya, klik file, klik save as. Kemudian ubah formatnya yang Excel workbook-nya jadi CSV yang ya, yang itu. Kemudian rename boleh. Kemudian di-save. Setelah di-save, kita buka aplikasi SEM-PLS. Nah, untuk memulai pengerjaannya, kita klik dulu New Project. Kemudian klik nama tugasnya. Kita menulis latihan SEM-PLS kelompok 5. Oke, setelah tulis nama projectnya, kita masukin datanya dulu dengan cara di atasnya double klik to import data. Kemudian masukin data yang tadi yang udah diganti filenya. Oke. Sambil menunggu nanti akan muncul data. Nah, setelah itu kita klik yang di atas icon hijau di Project Explorer, klik itu 2 kali. Sampai muncul bidang putih kayak gini. Setelah muncul bidang putih seperti ini, kita masukkan latent variable di bagian atas. Karena kita variabelnya ada 4, jadi kita bikin 4 latent variable. Setelah itu kita rename. Yang pertama ada finansial. Yang pertama ada financial knowledge atau X1. Oke. Yang kedua ada financial behavior atau X2. Yang ketiga ada financial attitude atau X3. Dan yang satu lagi ada financial satisfaction atau Y.
Oke. Kemudian kita rapiin boleh. Setelah itu kita bakalan ngedrag indikator yang tersedia ada di pojok kiri bawah. Nyesuaiin sama namanya, karena yang pertama fs yang ada, boleh fs dulu, di-drag semua fs-nya ke variabel yang bersangkutan, financial satisfaction. Oke. Terus yang kedua ada FK, financial knowledge. Semuanya di-drag juga ke variabel financial knowledge. Selanjutnya ada financial behavior atau FB. Kita drag lagi semuanya ke variabel financial behavior. Lalu dilanjutkan dengan FA, financial attitude. Semuanya lagi di drag ke financial attitude. Setelah semuanya di drag, bisa dirapihin terlebih dahulu. Jadi yang financial satisfaction-nya bisa dipindahin jadi ke sebelah kanan. Finansial yang lainnya bisa dirapihin. Kemudian setelah rapi kita connect-in. Klik connect yang ada di atas. Ditarik garis dari financial knowledge ke financial satisfaction, financial behavior ke financial satisfaction, financial attitude ke financial satisfaction, sampai muncul variabel latennya biru gini. Kemudian setelah semuanya udah rapi, kita calculate datanya. Klik calculate, terus pilih PLS algorithm. Jadi bakal muncul kayak gini nih, nggak usah dirubah, langsung start calculation. Terus kita tunggu sebentar. Nah, muncul nih. Nah, karena tahap pertama itu kita bakalan ngebahas tentang uji reliability and validity, maka kita klik bagian quality kriteria yang bagian bawah, construct reliability and validity. Oke. Bakal muncul kayak gini nih. Nah, tanda kalau misalnya datanya sudah valid, itu bakalan warnanya hijau. Nah, bisa kita lihat di average variannya, ini masih ada warna merah, berarti masih ada data yang nggak valid. Nah, syarat untuk datanya itu adalah di atas 0,5. Berarti untuk merubah biar warnanya jadi hijau nih gimana? Kita bakalan buka ke final result yang outer loading. Nah, di sini bisa dilihat yang masih merah-merah nih. Nah, kita bakalan ngehapus yang bagian yang kalau misalnya datanya itu di bawah 0,5. Jadi kita cari dulu. Pertama ada FA36 sama FA37. Terus ada ke bawah lagi. Ada FB30. Kemudian ada ke bawah lagi. Ada FS4. Kemudian ke bawah lagi. Sudah ya. Nah, itu yang tadi saya sebutin itu yang harus dihapus di ininya, di latihan selanjutnya. Sekarang kita pencet latihan SEM kelompok 5 yang data sebelumnya, yang variabel laten, ya, benar. Nah, di sini kita hapus yang tadi disebutin, FA36. FA36 bagian bawah. Jadi hapus. FA37 dihapus juga. Terus FB30
sama FS4. Nah, kalau udah bisa dirapihin dulu setelah itu. Nah, setelah rapi, kita calculate lagi data ini. Klik calculate. Ini PLS algoritma. Sama, nggak usah dirubah. Kita tunggu. Nah, habis itu kita lihat lagi construct reliability and validity-nya. Nah, ternyata masih ada satu lagi nih yang warna merah. Oleh karena itu, kita harus ganti lagi nih si outer loadings-nya. Mungkin kan kalau misalnya tadi udah 0, di bawah 0,5 kan. Sekarang mungkin di bawah 0,6 yang kita hapusin. Nah, yang mendekati 500 saja mungkin kayak dari atas 0, FK12 ke bawah lagi FK10 FK11 dan FS3. Nah, setelah udah kita kan karena tadi FK doang yang merah ya, berarti kita ngilangin FK aja. Maaf, ke bawah lagi. Berarti mungkin yang ini doang nih, yang FK12 doang yang dihapus. Oke, bisa dibuka lagi di latihan SEM kelompok 5-nya. Terus FK12 kan ya. Nah, itu dihapus. Nah, setelah dihapus, kita calculate lagi. Kita lihat lagi datanya. Makanya tadi caranya, start calculation, construct reliability and validity. Nah, karena udah hijau semua, berarti datanya sudah valid nih. Selanjutnya kita salin data ini ke Excel. Caranya, kita pencet yang Excel format yang di sebelah kanan. Terus kita salin di Excel. Nah, itu disalin. Nah, selanjutnya balik lagi ke dirapihin juga boleh. Rapihin dulu. Nah, balik lagi ke datanya, terus kita salin data yang outer loading. Klik outer loading. Terus kemudian salin ini semua sama caranya sama Excel format yang sebelah kanan. Klik, salin lagi di bagian bawahnya. Nah, bisa dirapihin dan tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh peserta. Selanjutnya, tahap kedua itu kita akan menguji inner modelnya. Nah, uji inner model ini untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun robust dan akurat. Nah, inner model ini akan menggunakan koefisien determinasi dan R-square dan test koefisien. Nah, untuk caranya itu, ini dari data yang tadi kita udah dapatkan, kita tinggal klik R-square-nya di quality criteria. Nah, habis itu langsung muncul kayak gini, R-square untuk Venice. Kemudian kita copy lagi menggunakan Excel format ini. Kita copy ke Excel yang tadi. Nah, ini dirapin dulu sebentar. Kalau udah, kita balik lagi ke data yang tadi. Kemudian kita copy
bagannya atau strukturnya. Nah, ini dia. Nah, ini di sini dapat dilihat kalau misalnya besar R-square-nya itu 0,610. Nah, jadi R-square ini untuk melihat seberapa kuat pengaruh antara variabel X-nya dengan variabel Y-nya. Jadi semakin besar nilai R-square-nya, maka semakin kuat hubungannya. Nilai R-square ini baiknya itu di atas 1% atau 0,5. Jadi ini kita klik, kita export as image to file. Nah, R-square ini bagusnya mendekati angka 1 atau 0,5. Di atas 0,5. Kemudian kita save ini sebagai latihan. Latihan SEM kelompok 5. Kita save. Dan kita masuk ke Excel-nya. Masuk ke Excel yang tadi. Kemudian kita insert gambarnya. Ini latihan SEM kelompok 5 kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan ujian hipotesisnya yang akan dijelaskan oleh Rika. Oke, setelah melewati 2 tahap tadi, uji outer model dan uji inner model, kita masuk ke tahap terakhir yaitu pengujian hipotesis. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah data yang kita hipotesis ini sudah sesuai dengan hipotesa kita sebelumnya. Nah, untuk pengujian hipotesa ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya dan tes statistiknya. Untuk menghitungnya kita langsung tekan calculate. Kita ke datanya, terus kita tekan calculate. Terus kita tekan bootstrapping. Start calculation. Kita tunggu sampai datanya keluar. Nah, ini datanya udah keluar. Jadi di sini itu sebelumnya syarat hipotesis itu terpenuhi jika variabel tersebut memiliki tes statistik yang di sini itu memiliki nilai di atas 1,96 dan p-values-nya atau probability-nya itu berada di bawah 0,05. Jadi kalau misalkan data itu di atas tes statistiknya 1,96 dan p-value-nya di bawah 0,05, maka dia dikatakan data yang signifikan terhadap hipotesis kita sebelumnya. Nah, di sini kan kita lihat yang merah itu dari financial aptitude. Itu nilainya 0,159. Itu kan berarti dia di bawah 0,05. Artinya data itu tidak berpengaruh signifikan. Jadi yang berpengaruh signifikan itu cuma financial behavior dan juga financial knowledge. Nah, terus kalau udah kita tinggal copy aja nih datanya ke Excel. Terus kita masukin di paste ke Excel. Nah, dirapihin. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar bagian kita tadi di latihan SEM kelompok 5. Terus kita copy fotonya. Kita insert nih. Kita kasih nama latihan SEM kelompok 5. Nah, keluar gambarnya, terus kita langsung masukin aja ke Excel.
Nah, jadi itu dia tadi tutorial tentang penggunaan SEM MPLS yang bisa digunakan untuk menghitung data. Jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.